Baik, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhis Shalihin Imam An-Nawawi. Kita sudah masuk bab baru. Babu qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talimat wa talamidatihi fid darain amin. Sampai kepada babu tahrimi qalihi, bab diharamkannya mengucapkan atau menyebut syahansyah. Syahansyah dalam bahasa kita adalah rajanya para raja, atau dalam bahasa kita, bahasa Sangsekerta ya, raja diraja. Itu haram. Wa ghairi atau yang sepadan dengannya. Malikul muluk. Lianna maknahu malikal muluk, sebab makna syahansyah itu atau syahinsyah atau syahansyah ini adalah bahasa Persia, adalah malikal muluk, rajanya para raja. Wala yusafu bidzalika ghairullah, tidak pantas disebut dengan sebutan itu selain Allah Jalla Jalaluhu, Subhanahu Maha Suci wa Ta'ala, dan Maha Luhur, Maha Tinggi Allah. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi, qala, beliau bersabda, inna ahna asmin, paling rendahnya nama, artinya yang diberi nama itu jadi rendah. Indallahi, di hadapan Allah. Kadang di depan manusia masih dianggap agung, tapi di hadapan Allah jadi rendah. Rajulun, seorang, tasamma, diberi nama Malikal Amlak, rajanya para raja. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Sufyan ibn Uyainah, Imam Sufyan ibn Uyainah berkata bahwa Malikul Amlak itu adalah mithlu syahinsyah atau syahansyah. Syahinsyah, raja diraja. Ini bukan sekedar makruh, akan tapi haram di saat tidak ada keyakinan bahwasanya itu adalah seperti Tuhan. Jadi cukup memberi nama itu sudah haram. Kalau meyakini seperti Fir'aun, kan dituhankan, maka jadi syirik. Jadi nggak ada turun daripada haram, naik sedikit syirik langsung. Kalau dia mengatakan seorang raja diraja karena itu sifat Tuhan dengan keyakinan, maka itu keluar dari iman. Memahami keharaman ini tidak susah, sangat mudah bagi orang yang menyadari dirinya adalah seorang hamba, dan orang yang seperti dia adalah seorang hamba. Biarpun dia seorang raja, adapun menggelari raja tidak haram seseorang digelari raja. Bahkan malaikat Jibril suatu ketika datang turun bertemu Nabi Muhammad itu menawarkan afamalikan nabiyyan yaj'aluk wa 'abdan rasula, maksudnya yaj'aluk, ya Rasulullah, engkau memilih mana? Apakah ingin dijadikan oleh Allah sebagai raja, malikan, nabiyan, yang nabi, atau abdan rasul, atau seorang hamba yang diutus oleh Allah? Nabi SAW memilih bal abdan rasulah, akan tapi aku memilih menjadi seorang hamba yang diutus, sehingga gelar itu yang paling digemari Nabi, gelar penghambaan. Karena itulah kemuliaan seorang hamba, semakin dia menyadari kehambaannya di hadapan Allah, maka semakin tinggi pangkatnya. Perlu renungan untuk menyadari kalau kita ini adalah seorang hamba. Artinya kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Apa yang ada pada kita? Kita tidak bisa ngerem.
Waktu berganti waktu, hari demi hari berganti. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kenapa rapuhnya badan ini tidak bisa kita atasi? Karena tiba-tiba di usia senja, 60-70 tahun ternyata sudah rapuh semuanya. Itu nggak bisa ditahan. Siapa yang membuat seperti itu? Begitu juga apa yang ada pada kita. Kemampuan untuk bertutur kata, mendengar, melihat, merasakan, dan seterusnya. Itu tidak ada yang bisa mengaku, tidak ada yang mengaku bahwasanya itu adalah aku sendiri yang membuatnya. Kalau kita gambarkan seperti layar itu, layar televisi, ya kita ini hanya sekedar kayak layar televisi begitu. Muncul itu gambar penceramah, gambar ini. Itu tuh hanya sekedar nampilkan saja. Dari mana hadirnya suara gambar itu? Dari stasiun yang mengirimkan sana itu gambar, bukan dari sini, televisi kan. Artinya kita itu tidak lain ya seperti itu, kita seperti lain. Kita nggak bisa mengatur apa yang ada di diri kita. Kita itu seperti wadah yang diisi sesuatu. Pikiran kita bisa berpikir, hati kita bisa merasakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tiba-tiba faham, ilmu, dan sebagainya, ngerti. Yang itu bisa-bisa saja ditarik suatu waktu. Ada orang dengan hafalan yang banyak, tiba-tiba dibikin lupa. Kekuatan yang luar biasa, lemah. Hari kemarin dia adalah orang sangat kuat dia. Dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Ternyata dalam waktu singkat Allah rapuhkan dan mengakhiri kisahnya di dunia. Itu kan banyak. Itu seharusnya bagi orang yang cerdas berpikir sangat cukup. Kalau dia adalah hamba yang tidak bisa mengatur dirinya, urusan dirinya. Hamba siapa? Kita punya iman, hambanya Allah. Dan memang begitu, bahkan raja pun juga demikian, yang disebut di dunia sebagai raja diraja. Malikal muluk. Rajanya para raja. Lihat. Dia menemukan usia senjanya pun juga dengan kerapukan jasadnya. Semakin lemahnya cara pikirannya dan banyak pandangannya, pendengarannya. Dan seterusnya. Loh kok mana pantas itu? Itu hakikatnya. Hakikatnya begitu yang disebut raja diraja. Malikal muluk itu loh, manusia itu. Wong begitu kok jadi malikal muluk itu. Makanya nggak pantas itu. Kalau kita berpikir ya nggak pantas disebut semacam itu. Saat sakit dia perlu kepada dokter, kepada ngobati. Jadi untuk menyebut seorang hamba dengan gelar seperti itu tuh akal nggak bisa nerima. Bagaimana gelari malikal muluk? Al-Malik ya, tapi jangan malikal muluk. Maka mengelari seseorang dengan gelar malikal muluk atau malikal amlak atau syahansyah atau raja diraja, maka itu adalah haram hukumnya. Yang punya kerajaan hanya Allah. Kalau ada raja, raja diraja adalah Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka Allah lah yang memiliki segala kerajaan. Maka jangan menisbatkan gelar ini kepada siapapun dari bangsa manusia. Raja iya, tapi bukan malikal muluk, bukan syahin syah, bukan raja diraja.